Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Selamat malam para pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di Pondok Pesantren Giovanni Hidayatul Khair di daerah Sawangan. Dan insya Allah kita akan melaksanakan talk show bersama dengan guru kita, yaitu Al-Ustadz Mukhrid Sidki dan juga Al-Ustadz Yudhistira. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, mudah-mudahan acara kita semuanya lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi ala kulli niyatun sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa teman-teman semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Juga para pemirsa yang mungkin menyaksikan di rumah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman yang berada di sini, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Nanti ketika saya bicara jargon ya, ketika saya bilang yel-yel, ketika saya bilang tanya Ustadz, nah, teman-teman menjawab, kami bertanya, Ustadz menjawab. Oke, kira-kira bisa? Bisa semuanya? Oke. Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab. Oke, kurang kompak ya tangannya. Kami bertanya, Ustadz menjawab. Oke, sekali lagi ya. Kita mulai. Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab. Baik, di samping saya sudah ada guru kita Al-Ustadz Mukhrid Sidki dan di sebelah beliau ada Al-Ustadz Yudhistira. Bagaimana Ustadz kabarnya malam hari ini? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Ustadz Yudhistira bagaimana? Panas tuh. Memang agak panas di sini ya. Baik Ustadz, ini ada 27 pertanyaan yang sudah kami rangkum bersama dengan teman-teman di rumah dalam rangka untuk mencari pendalaman tentang bagaimana keislaman khususnya pada bulan Ramadan. Namun saya juga setelah saya baca-baca, saya melihat ada materi-materi yang di luar Ramadan. Nah ini bau-baunya agak sedikit melenceng ke jodoh-jodoh ini Ustaz. Ya begitulah kira-kira. Nanti saya mohon untuk arahan dan jawabannya. Baik, kita mulai aja Ustaz ya dari pertanyaan yang pertama. Ini tidak ada nama yang saya sebutkan untuk menjaga privasi. Karena malu katanya. Oke. Baik, kita mulai. Ustaz, dari yang pertama nih. Bagaimana hukumnya seseorang yang sengaja untuk tidak berpuasa tanpa alasan yang jelas? Apakah memiliki tingkatan dosanya tersendiri? Seperti halnya dosa ghibah diumpamakan seperti memakai bangkai saudaranya. Kemudian menyambung pertanyaan itu adalah adakah pekerjaan-pekerjaan yang memang memperbolehkan seseorang muslim itu untuk tidak berpuasa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Siapa yang jawab nih? Dari Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yel-yel dulu dong. Yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel? Tanya Ustaz. Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustaz menjawab. Orang yang nggak sengaja puasa, orang yang sengaja nggak puasa ya. Betul, Ustaz. Orang yang nggak sengaja puasa udah pasti dosa besar dan kafaratnya atau penebusnya harus diganti dengan puasa di hari yang lain. Tapi walaupun bisa ditebus, sejatinya nggak sebanding antara puasa di bulan Ramadan dengan puasa di luar bulan Ramadan untuk qadha ya. Jadi misalnya kita qadha puasa nih di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Muharram, kita qadha puasa Ramadan, itu sejatinya nilainya berbeda dengan bulan Ramadan. Walaupun secara fikih sah untuk mengganti Ramadan. Artinya apa? Jangan sampai ada satu hari di mana kita secara sadar tidak puasa. Gitu ya. Tapi nanti ada lagi yang lebih parah.
yang lebih parah daripada yang nggak puasa secara sengaja adalah yang nggak puasa dan nunjukin bahwa dia nggak puasa. Udah bulan Ramadan nggak puasa, minum di flyover. Nunjukin bahwa dia nggak puasa, itu lebih parah daripada nggak puasa itu sendiri, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak puasa. Tapi kalaupun pernah inget dulu pernah nakal, nggak puasa, maka gantilah. Tapi kalau lupa, misalnya berapa ya, ambil hitungan yang paling banyak. Gantilah di hari-hari di luar Ramadan. Tambah sedekahnya. Karena memberi makan orang yang berpuasa seperti pahala puasa. Oke. Ada nggak pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang membuat kita boleh tidak berpuasa? Ada. Ibu-ibu menyusui. Nah, kalau menyusui itu biasanya, tapi tergantung kondisi fisiknya. Tapi biasanya kalau menyusui itu air susunya tuh jadi encer. Boleh nggak puasa kalau memang membahayakan untuk si balita. Karena nutrisinya berkurang. Atau tidak berpuasa. Karena dia bekerjanya pekerja kasar di luar daerah. Ya. Misalnya tambang minyak di Natuna misalnya. Ya di tengah laut gitu. Ya boleh dia nggak puasa. Ya, itu tugas luar. Dia boleh nggak puasa. Dah, tetapi pada prinsipnya kapan kita bisa puasa? Berpuasalah, karena tadi nilai puasa Ramadan itu nggak bisa digantiin walaupun kita kodok di bulan yang lain. Itu sebenarnya nggak bisa digantiin. Ya tapi rumus ajaran Islam adalah kalau sakit atau dalam perjalanan atau ada uzur-uzur yang lain, uzur yang dianggap syariat, maka agama ini mudah. Tidak ada agama ini menyulitkan. Gitu ya. Gitu cukup. Baik. Ustaz, jadi Ustaz, Namain gitu. iya, silakan Ustaz. Iya dong. Perlu ya kan nih? Perlu menambah semangat Ustaz. Gimana tadi? Tanya Ustaz. Gitu. Tanya Ustaz. Kami bertanya, Ustaz menjawab. Menyengaja untuk tidak puasa itu sama halnya orang menyengaja untuk tidak sholat. Artinya dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas siapa yang meninggalkan perintah Allah, maka dia akan dihukumi berdosa. Karena puasa, sholat itu perintah Allah yang hukumnya wajib. Bahkan ada satu cerita begini. Oh panjang. Ada suami istri saat itu. Ada suami istri muda, ya baru nikah nih, sedang menggebu-gebunya. Oh. Ya nggak? Dia paham kalau dia melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan, kafaratnya dia harus puasa syahrin mutatabi'ain. Dia puasa 2 bulan penuh berturut-turut. Dia mencoba, wah kalau begitu berat. Akhirnya dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Dengan alasan beralibi agar tidak mendapatkan ibarat yang berat. Nah ini sama halnya mengelabui atau mengecoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jauh lebih berat. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, pertama sudah jelas hukumnya puasa ini wajib, menyengaja untuk tidak melakukannya sudah dihukumi berdosa. Dan bagaimana tadi kalau boleh nggak tidak berpuasa? Ada banyak hal yang diperbolehkan orang itu tidak berpuasa. Seperti tadi sedang dalam keadaan sakit yang sudah betul-betul harus minum obat atau yang lainnya, atau safar dalam perjalanan. Itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar, silakan antum buka di situ bab tentang puasa. Kiranya itu aja. Baik Ustaz, alhamdulillah. Saya kira sangat jelas dan memuaskan jawaban dari kedua guru kita. Saya sambung Ustaz mengenai
dalam perjalanan nih, apakah driver online ini termasuk mereka yang sedang dalam perjalanan, Ustaz? Apakah mereka termasuk dalam golongan yang mendapatkan rukhsah untuk bisa meninggalkan sholat, Ustaz? Meninggalkan puasa, maaf. Karena saya sering banget bertemu dengan driver-driver yang memang tidak berpuasa. Bagaimana, Ustaz? Driver online boleh tidak berpuasa kalau perjalanannya dari sini ke Cirebon. Minimal ya. Atau dari sini ke Bandung. Maka dia boleh nggak berpuasa. Jadi kalau ada order sampai ke Bandung, boleh nggak puasa. Karena dia sudah melewati kurang lebih 85 km. Sampai tol Padalenyi ya, 130 km. Boleh nggak puasa? Ya. Ya, boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa. Karena dia musafir. Musafir. Tapi harus diganti di lain waktu. Betul. Tapi dia mengganti pahala dari Allah dengan 130.000 saja. Oke. Betapa rendahnya dia. Ya, padahal online sekarang kalau mobil udah ada AC-nya gitu. Betapa hinanya driver online seperti itu. Ya Allah. Astagfirullah. Betul astagfirullahaladzim. Hanya demi 130.000. Ya Allah. Oke, gitu ya. Tapi secara fikih sah. Gitu. Rumusnya itu kan gampang ya. Sebenarnya tuh rumusnya itu dibolehkan tidak berpuasa karena kesulitan yang dirasakan saat puasa itu. Kesulitan yang dirasakan saat puasa. Jadi aktivitas ini nih jadi sangat sulit. Padahal ini harus dilakukan. Tapi kita harus puasa. Jadi harus menangin yang mana? Agama mudah. Maka disitulah orang boleh nggak puasa. Kalau memang aktivitasnya itu sangat sulit. Nah pertanyaannya. Duduk, AC, denger radio. Sesulit apa ya? Sesulit apa kira-kira? Nah, jadi rumusnya kayak begitu. Ya, masyaqqah, al-masyaqqah, kesulitan. Kalau nggak sulit, jangankan ke Cirebon. Ya, kalau nggak sulit, kita pergi ke Pekalongan, kita pergi ke Jogja. Kalau perlu nggak buat batal puasa. Kenapa? Tinggal tidur doang di bis apa susahnya? Tinggal nyetir doang. Oh, adem kok. Kecuali jalan kaki ya. Oke, itu. Baik, satu sudah ada tambahan? Iya, kalau di safarnya di sini seperti safarnya di zamannya Rasulullah ya, kiranya pantas gitu kalau untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sekarang udah canggih, ya ada AC-nya segala macam gitu. Ya itu tadi yang bilang Ustaz Mukhris, apakah serendah itu iman kita gitu ya? Kiranya Masya cukup. Allah. Baik, para driver online sekalian ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian menyimak. Salam satu aspal. Kemudian menyambung tadi Ustaz, mengenai ibu menyusui atau setelah melahirkan. Itu kan biasanya mereka tidak berpuasa. Nah, kemudian kalau misalnya mereka nggak puasa, ada dua pertanyaannya. Pertama, bagaimana cara membayar fidyahnya? Kemudian ternyata setelah 1 tahun dia meninggalkan puasa itu, masuk Ramadan berikutnya nggak puasa lagi. Itu bagaimana perhitungannya? Termasuk fidyah dan cara mengganti puasanya. Ya. Jadi siapa yang bayar fidyah? Yang bayar fidyah adalah orang yang memang tidak bisa mengganti puasa. Yang bisa mengganti puasa, ganti puasanya. Itu rumusnya. Jadi kita bisa gantinya misalnya 3 tahun lagi contohnya. Contohnya misalnya Syihab tahun 2025 Muharram nikah misalnya. Lalu istrinya beliau hamil di Ramadan tahun depan. Boleh nggak puasa? Berarti Ramadan tahun depan nggak puasa gitu kan? Ya. Kenapa? Karena mengandung. Mengandung. Kalau tahun depan Ramadan mengandung, pasti Ramadan tahun depan menyusui. Itu. Kena lagi nggak puasa kan? Ya. Bahkan sampai ketemu Ramadan tahun depan lagi, kemungkinan masih menyusui. Itu kalau nggak hamil lagi. Bisa jadi Ramadan selanjutnya malah hamil. Doyan amat ini. Artinya bisa jadi istri itu 3 Ramadan berturut-turut hamil menyusui. Yang menghalanginya untuk maksimal dalam berpuasa. Tapi pertanyaannya,
Bisa nggak nanti 5 tahun lagi si istri berpuasa? Bisa. Anaknya udah gede, sudah tidak menyusui, sudah tidak hamil. Dia bisa ganti, nggak apa-apa 5 tahun lagi. Ganti. Ada nggak yang punya pendapat bayar fidyah? Ada. Cuman kalau begitu caranya enak bener nggak puasa? Bayar fidyah, bayar fidyah, bayar fidyah, bayar fidyah. Fidyahnya cuman hitungan sekali makan. Murah bener. Nah, jadi nilai Ramadan itu mahal. Dia harus diganti pakai puasa. Tapi kalau tidak ada kemungkinan untuk ganti, contohnya sakit yang kata dokter nggak mungkin sembuh nih. Atau dia udah tua. Dia udah tua yang nggak memungkinkan dia untuk puasa. Udah otomatis bayar. Satu hari hitungan 1 mut, tapi jangan kasihlah hitungan 1 hari dia makan lah. Ya, walaupun ada hitungannya 1 mut itu ya. Nah itu. Jadi selama dia bisa mengganti puasanya, ganti walaupun ketemu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak apa-apa, cicil aja. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, cuman jangan digampang-gampangin. Mudah jangan dimudah-mudahin, gampang jangan digampang-gampangin. Gampang-gampangin itu tadi itu, anggap puasa bayar, anggap puasa bayar. Nah, orang sanggup kok dia puasa nanti tapi kan, ya udah nanti, nggak jadi masalah, gitu ya. Oke, cukup. Satu di situ. Katanya, rodoah ya, nyesuaiin. Iya. Nggak bayar fidyah. Oh, bayar fidyah. Iya, dia karena menyusui gitu, Ustaz. Perlu kita pahami, fidyah itu ibarat menambal baju yang robek. Tidak seutuhnya menyalini badan kita dengan baju yang baru. Jadi fidyah itu hanya tambal sulam dan tidak untuk mengcover semua ibadah-ibadah kita yang menyengaja kita tinggalkan. Ataupun ini konteks menyengaja apa parah gitu ya. Konteks karena ketidaksanggupan. Jadi hakikatnya esensinya adalah ketika memang sudah tidak sanggup untuk melakukan puasa, itu si orang ini sadar betul dengan ketidakmampuannya. Kalau dia sakit parah gitu, memang udah nggak sanggup puasa gitu. Jadi jangan ngakal-ngakalin urusan ibadah kepada Gusti Allah. Jangan ngakal-ngakalin. Ini bahaya kalau sudah ngakal-ngakalin, ya kan? Nggak sanggup puasa, padahal cuma sakitnya sakit panok misalnya. Orang miskin banget. Sakit panok gitu. Nggak puasa, sakit apa? Sakit panok, Ustaz. Aduh, ini gawat. Jadi intinya jangan, betul kata Ustaz Bukri, jangan menggampang-gampangkan atau main-main hal-hal terkait ibadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat disayangkan kalau seperti itu. Kiranya Baik, Ustaz. Wah, jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi mari sekali lagi untuk menambah semangat. Ya. Lagi. Untuk menyegarkan, mungkin ada yang ngantuk gitu kan. Kita mulai ya. Tanya Ustadz, kami bertanya, Ustadz menjawab. Baik, Ustadz. Nyambung pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bagaimana? Oke, beliau dulu. Nah, dari satu sisi, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang berpuasa tapi dia nggak sholat, Ustadz? menarik ya. Bagaimana nilai puasanya di hadapan Allah ini, Ustadz? Silakan, Bung. Silakan, Ustadz. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang dia berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat wajib gitu, sholat fardu. Tuh. Kalau saya contohkan mengibaratkan seperti orang berpakaian, dia pakai baju tapi nggak pakai celana, begitu. Mencoba membersihkan ibadahnya tapi kayak nyuci baju di comberan gitu, kayak nyuci pakaian di air yang kotor. Masa uang yang wajib dikalahkan dengan ini? Berbeda. Sholat punya makomnya sendiri. Sholat punya makomnya sendiri. Puasa pun sama. Kedua-duanya adalah perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan kalau ada, jangan dibalik juga bisa. Sholat rajin, puasanya enggak. Sama seperti ini. Ini fenomena ini banyak sering terjadi. Sangat karena haus, capek, lelah di siang hari segala macam, akhirnya sholatnya kendor, ditinggalkan main-main. Ini yang perlu diwaspadai bagi kita semua. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita
lagi-lagi ini kayaknya judulnya meremehkan ibadah ini seperti judulnya. Gampang-gampangin urusan gitu ya. Urusan terkait perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas rukun rukun Islam gitu ya. Ada 5 itu kan. Ya, salah satunya itu kan mengerjakan sholat dan puasa. Zakat gitu kan. Nah, dua pondasi Islam ini, puasa Ramadan dan sholat ini tidak bisa dikalahkan dengan salah satunya. Kayak kita bangun rumah, dikalahkan fondasi sebelahnya nggak akan bisa berdiri. Tidak akan bisa berdiri. Keduanya ini harus beriringan sama. Sholatnya bagus, puasanya pun bagus. Insya Allah hasilnya bagus. Itu aja. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Jadi itu yang nanya maksudnya bagaimana kalau saya puasa tapi saya nggak sholat gitu ya? Itu yang nanya ya? Gitu, Ustaz. Ya sebenarnya buat dia tuh nggak apa-apa ya, karena kan syaratnya sholat itu kan berakal ya. Jadi kita kira nggak apa-apa sih. Yang meninggalkan emang nggak punya akal. Iya. Kan kalau orang nggak sholat itu, oh dia nggak sholat, masih kecil. Enggak udah gede gitu, jenggotan. Tidur kali dia tidur. Itu bangun, gila kali gila. Ya udah. Jadi silakan nggak sholat, nggak apa-apa. Kalau dia mengalami 3 itu. Apakah dia masih kecil? Ya. Apakah dia tidur atau nggak sadar atau pingsan atau mabok atau dia gila? Nah, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Jawaban yang sangat memuaskan ya teman-teman sekalian. Masih menyambung soal puasa nih, Ustaz. Kebetulan ada teman kita yang sakit. Kita doakan untuk saudari Sekar, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin, amin ya Rabb. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz, apabila dia ingin berpuasa, namun dia harus sakit dan menerima pengobatan berupa suntikan. Apakah bisa tetap dilanjutkan puasanya atau itu sudah termasuk ke dalam batal? Bisa. Nggak dari tenggorokan kan nyuntiknya? Enggak, dari Nah, tadi. aman udah. Bisa. Bisa. Kalau misalnya niat puasa diniatkan sekaligus untuk diet gitu gimana, Ustaz? Ada yang begitu, Ustaz. Gimana? Ada ya? Gimana Iya, Kanjeng? silakan, Ustaz. Puasa niatnya untuk diet. Harusnya niatnya dibenerin dulu. Dietnya jadi bonus. Niatnya jadi bonus. Niatnya jangan pokoknya kalau niat itu tidak menjadi nilai ibadah pada Allah selain lillahi ta'ala. Ente sholat, kata kalimat lillahi ta'alanya ketinggalan, nggak jadi sholat. Ente niat puasa, nggak ada kalimat lillahi ta'alanya, nggak jadi juga. Makanya kalimat lillahi ta'ala itu wajib dibaca setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang sifatnya terlepas dari sholat yang wajib-wajib. Kita mau sedekah aja lillahi ta'ala. Jadi konteksnya seperti itu. Intinya nilai Allahnya jangan dilepas. Allahnya jangan dilepas. Gitu. Tadi pertanyaan antum itu ingin sakit gitu. Bukan. Nggak, diet. Ada teman kita yang sakit, Ustaz. Iya. Baik, meningkat pertanyaan yang selanjutnya. Mana yang lebih utama, Ustaz? Ketika kita selesai Ramadan itu, apakah puasa sunnah Syawal atau puasa mengganti Ramadan yang kita tinggalkan, Ustaz? Mana yang lebih utama? Sunnah sama wajib mana yang lebih utama? Wajib, Ustaz. Oke, beres itu ya. Ibaratnya dia pengen sedekah padahal utang banyak. Oh iya, benar. Dia pengen jajan padahal cicilan punya. Cicilan dulu lah bayar. Ya. Udah punya utang sama temen, bikin status lagi liburan. Yang ngutangin ngeliat lagi statusnya. Oke. Jadi gampang tuh rumusnya. Pokoknya kalau sunnah ketemu wajib ya wajib. Ya, Pak Ustaz. Nah, gitu. Tadi itu yang niat puasa buat diet, nanti dia masuk surganya lewat pintu diet bukan pintu puasa. Karena orang puasa yang puasanya benar itu masuk surga dari pintu Ar-Royan kan. Babur Royan. Itu untuk yang puasanya benar. Tapi kalau puasanya niatnya diet, ya pintu diet dia nanti. Kecil pintunya. Nah, pintu diet. Yeah. Makanya di dalam Ramadan itu ulama cerdas
mengajarkan ada satu buah niat puasa yang mengcover 1 bulan full gitu. Gimana, ada yang hafal doanya? Niat. Nawa itu shauma syahri Ramadhana Kullihi. Nah, itu dibaca pertama kali malam hari di malam pertama di bulan Ramadan. Itu kalau ketika di hari-hari selanjutnya lupa nawa itu shauma ghadin, itu tadi cover dengan hari pertama. Oleh karenanya pentingnya niat itu sangatlah penting itu. Niat itu penting sekali, apalagi lillahi ta'ala itu. Jangan sampai gitu. Baik, Ustaz. Wah, luar biasa. Jawaban-jawaban yang di luar Nurul, tapi sangat menohok Di luar bagi saya. fikih. Di luar Ustaz, fikih. ini ada pertanyaan yang menurut saya agak-agak dalam nih, Ustaz. Ya. Jadi ketika Ramadan dia tetap berpuasa, dia bayar zakat, dia tetap sholat, semua perintah dikerjakan oleh dia. Tapi rasa iman dalam dirinya itu nggak ada gitu, Ustaz. Nggak ada semangat-semangatnya dia dalam beribadah. Tapi semua ibadah tetap dilaksanakan, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap sah? Dan yang kedua, bagaimana nilai dari ibadah yang dilakukan itu, Ustaz? Dari Ustaz Mukhlis terlebih dahulu. Oh ya. Jadi kalau sah tuh ya sah lah. Ya. Oh, selama nggak gila tuh dia sah gitu. Ya. Pokoknya rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, udah sah. Tadi apa sih maksudnya, niatnya ya? Ya. Hah? Apakah Allah tetap ridho gitu, Ustaz, dengan ibadah yang dilakuin, Ustaz? Meskipun nggak ada semangat-semangatnya gitu, Ustaz, dalam beribadah. Ya. Jadi ini justru istimewa. Ada orang yang males puasa tapi puasa. Sama orang yang semangat puasa dan dia puasa. Kira-kira beratan mana puasanya? Males puasa tetap puasa. Malik udah nunggu puasa nih, kapan puasa. Tiba waktunya puasa, Malik puasa. Oke. Farhan males puasa. Aduh, puasa lagi. Tapi begitu datang waktu puasa, dia tetap memaksakan diri. Puasa siapa yang paling berat di situ? Farhan. Bisa jadi dia pahalanya lebih besar. Masya Allah. Selama dia nggak gila ya. Ya. Maka puasa tuh, ya. Puasa tuh kan rahasia kan. Wa ana ajzi bihi. Emang susah, ngitungnya tuh susah. Kemudian yang kedua, rumus ibadah itu innamal ajru ala hasbil masyaqqah. Pahala itu ukurannya tuh semakin sulit makin gede. Sebagaimana punishment itu makin gak perlu dosa dilakukan, punishmentnya makin gede. Contoh, punya duit 10.000, sedekah 5.000, itu pahalanya lebih gede daripada punya duit 1 juta, sedekah 100.000. Padahal secara nominal lebih gede. Tapi kalau secara persentase 5.000 lebih gede daripada 100.000. Pahalanya lebih gede. Karena untuk ngeluarin 5.000 dari orang yang punya 10.000 itu lebih berat daripada yang punya 1 juta ngeluarin 100.000. Kan gitu. Itu rumusnya. Sebagaimana punishment juga sama. Berzina sebelum nikah, jilid 100 kali. Cambuk. Berzina sesudah nikah, hukum. Dosa nggak perlu kok. Nggak perlu kok dosa. Ada juga dosa yang agak perlu gitu. Tapi jangan ya. Maksudnya emang darurat gitu. Ya, tapi ada orang yang nggak perlu dosa. Itu lebih gede. Oh, punishmentnya. Ada orang yang berat untuk melakukan satu amalan, dia mengamalkan. Itu lebih gede pahalanya. Malik tinggal di pesantren, tinggal di masjid, keluarganya ahlul Quran, baca Quran. Biasalah. Farhan tinggal di jalanan. Ya enggak? Tapi dia baca Quran. Beda lah. Kelasnya lebih tinggi. Masya Allah. Gitu. Oke. Selain saat jadi istirahat menambahkan? Saya sedikit saja nih menambahkan. Ini analogi aja kalau saya. Kayak gini, masalah iman tuh gini. Tadi bicara sah dan iman. Contoh, ada laki-laki sebut saja namanya Malik gitu. Sholatnya rajin. Tapi pakaian yang dipakai itu boleh mencuri gitu. Pecinya, pokoknya, sarungnya tuh boleh mencuri semua. Sholatnya, pertanyaannya apakah sholatnya sah? Secara fikih sholatnya sah.
Tapi urusan diterimanya, nah itu dia. Urusan diterima kepada Allah, ibadah salatnya itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bicara masalah tadi puasa seperti tadi, rajin puasanya, zakatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi imannya gitu kan, imannya kendor-kendor. Nah kalau urusan ibadahnya mah insya Allah sah. Nah kalau kadar imannya inilah namanya orang sedang ditempa, dilatih agar menjadi ziyadatul iman, agar imannya terus bertambah. Makanya orang itu betul apa yang sampaikan Ustaz Mufti tadi, semakin berat di dalam syariat ibadahnya, insya Allah pahalanya jauh lebih kencang lagi. Cukup. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kita beribadah begitu Ustaz ya. Meskipun kita berat ataupun semangat. Maka itu sholat saat puasa pahalanya lebih besar daripada sholat tidak puasa. Baca Quran saat puasa lebih karena kalau perut kenyang baca Quran ya biasalah. Tenggorokan basah baca Quran biasa, tapi tenggorokan kering baca Quran lagi malas-malasnya gitu loh. Tapi itu pahalanya makin besar gitu. Luar biasa. Baik Ustaz, menyambung pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini bagaimana hukumnya ketika dia lagi puasa, tidur, kemudian dalam tidurnya mimpi basah Ustaz? Nah silakan ini. Apakah mimpi Ahlinya. basahnya itu membatalkan puasanya Ustaz? Silakan. Ustaz sudah. Jadi nanti mohon mohon dibuka lagi kitabnya. Ini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih Syekh Nawawi Al-Bantani kalau mohon koreksi gitu. Di situ memang ada. Jika ada orang yang mimpi basah bagaimana batal nggak puasa? Kalau mimpi basahnya murni itu benar-benar mimpinya mimpi bukan kan khayalan gitu, berkhayal, ya nggak membatalkan puasa. Gitu kan, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau dia berkhayal siang-siang puasa berkhayal, nggak berasa. Malas. Ini dia yang warning, begitu ya. Sama halnya, ya, laki istri kan yang membatalkan itu ketika maaf ini udah cukup ya? Belum Mas. Bohongnya baca. Karena siang hari laki istri, suami istri berkhawat gitu, berkhawat. Ya kan nggak pakai sentuh pakai kaki misalnya. Ke muka kakinya ke muka gitu. Leher gitu. Ya memang seperti itu kajian fikihnya, gitu ya. Ya memang harus disampaikan. Kan kadang-kadang kan ini ini memang pertanyaan-pertanyaan ini Pak sudah disiapkan para ulama terdahulu untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan ekstrim kayak antum ini. Kalau itu walaupun pakai apapun itu mau pakai palu sekali kalau timbul syahwatnya sampai memancarkan batal puasa. Mancar. Dan bahkan dihukumi puasa 2 bulan berturut-turut. Sama juga dia khalwat watpun dumun ya kan fikihnya. Seperti itu. Mungkin Ustaz Mukhlis menambahkan. Silakan Ustaz. Saya agak beda ya. Jadi mimpi basah itu tidak membatalkan puasa karena malam mimpinya kan. Ini siang Ustaz, puasa. Saat sedang puasa Ustaz. Siang. Saat sedang puasa. Tidurnya benar-benar yang Iya. tidur gitu. Iya. Ini kayaknya kasusnya dia sendiri ya. Bisa jadi. Ya, betul. Gimana Ustaz ya? Ini kayak bayangin kambing tetangga nih. Ya, kita kira cukup tadi ya. Jadi kalau memang itu tidak disengaja ya. Kalau itu tidak disengaja ya berarti dia dapat ini kan? Dapat hadiah lah ya. Gift betul. Dapat hadiah dia tidur. Kayak orang lupa puasa dia minum gitu ya. Iya. Jadi tanpa ada motivasi sebelumnya kan? Motivasi sebelum tidur ya. Iya, betul. Tanpa ada motivasi sebelum tidur, tahu-tahu itu terjadi begitu saja. Ya itu ya termasuk pemberian lah ya, rezeki lah itu ya. Kenikmatan lah itu. Kenikmatan lah gitu. Gitu. Nah, tapi tadi asal jangan dibuat-buat aja. Asal jangan dibuat-buat. Ya, kita kira cukup lah. Baik. Ustaz.
Begitu ya, Saudara Adam ya. Jadi jelas ya. Jadi jelas pertanyaannya, dengan jawabannya saya kira sudah sangat jelas. Kemudian Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu-ibu nih Ustaz, yang biasa masak untuk nyiapin sahur. Bagaimana hukumnya kalau dia nyicipin makanan dengan ujung lidahnya Ustaz, untuk menyesuaikan rasa hidangan berbuka puasa. Bagaimana itu hukumnya? Silakan Ustaz Yudhistira terlebih dahulu. Saya? Iya, silakan Ustaz. Saya sebetulnya mencicipi makanan ketika mau menyiapkan buka puasa gitu, itu sebetulnya makruh ya. Cara kita menjelaskan itu, hukumnya makruh gitu. Tapi kan makruh itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah dicicipin nambah. Itu yang membatalkan. Ragu ya. Ragu ini kurang apa nih? Ini nyicipinnya itu, apalagi nyicipinnya bukan pakai dikit gitu, pakai sesendok sih. Kayak kurang pas. Ambil aja ini batal gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya makruh, tapi kalau mencicipinya khawatir kan ada orang masak itu kan ingin memberikan sesuatu yang Terbaik baik lah ya. tentunya ya. Betul. Tentunya sedikit aja, lalu dilepeh kembali, dikeluar, jangan sampai Tidak telan. Gitu. Baik, Ustaz Muhrid ada Ya, cukup itu benar ya. Cukup makruh hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh ya ibu-ibu Ya. ya. Jadi ada kalanya lebih baik mungkin beli jadi daripada repot ya kan kita puasa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini soal sahur nih Ustaz. Banyak juga anak-anak muda itu yang asik-asik bangunin orang sahur gitu kan, sahur. Ternyata dia kelupaan sahur Ustaz. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang tuh. Apakah masih boleh tuh dia untuk membasuh tenggorokannya dengan segelas air untuk sahur Ustaz? Ketika azan tengah berkumandang gitu. Dari Ustaz Muhrid silakan. Haram. Haram Ustaz. Tidak boleh. Kenapa? Karena masuknya waktu azan atau masuknya waktu subuh itu kadang-kadang nggak pasti. Ada yang lebih 1 menit, ada yang lebih 2 menit, ada yang kurang 1 menit. Jadi walaupun ada orang yang berpendapat, ada sebagian kalangan yang berpendapat, selama jeda azan masih boleh. Jangan-jangan di tempat lain tuh azan udah selesai, dia aja yang belum. Maka itu ada waktu imsak, tahan. Udah peringatan tuh. Tahan, udah cukup. Minum. Kalau harus minum. Nah, lebih baik kalau sudah datang waktu azan, terlambat sahur, sudah lanjutkan puasa, jangan minum lagi. Gitu. Baik, silakan. Baik. Fenomena membangunkan sahur ini memang kayaknya lagi ramai juga. Kelewatan juga, bangunin sahur jam 2 malam. Baru tidur ya. Saya kan kasih tahu ini ya. Jam 2 malam dia bangunin sahur gitu ya, malah mengundang keributan. Bukan mungkin nyaman itu tetangga-tetangga, akhirnya bablas. Nah, kita ambil hukumnya dulu. Membangunkan sahur ini hukumnya kan sifatnya mubah lah ya. Mubah gitu. Padahal si sahibul bait aja orang yang di rumah sendiri sudah pasang alarm. Kadang-kadang anak mudanya aja yang usil sendiri, bahkan yang membangunkan sahur itu pun malah siangnya dia ngopi gitu. Ini luar biasa ini Sar. Bahkan yang bangunin sahur di masjid nggak ada subuhnya. Luar biasa. Ntar terawihnya nggak ada, dan lagi-lagi rame lagi, ntar dia habis sahur dia lomba lari. Nah itu, lomba lari itu. Nah ini terjadi di kampung saya sendiri. Saya melihat gitu ya, karena siang-siang malah nggak puasa. Kemudian batas antara tadi dia minum ketika azan ya betul apa yang disampaikan Ustaz Muhrid itu tidak boleh. Makanya di situ ada imsak. Kita mengibaratkan gini, kalau kita naik motor udah jelas-jelas rambunya hijau dibablas terus ya kita tabrak lah, tabrak. Nggak mati ya syukur, paling nggak cedera seumur hidup. Bahaya. Makanya Islam itu
sudah mengajarkan hal-hal yang indah-indah, yang baik-baik, sudah dipraktekkan saja. Jangan mengada-ngada yang sifatnya ada yang bilang baru hayya 'alal shalah, belum hayya 'alal falah, masih wae ngerokok, masih wae masih nanggung, ini belum mau waktu terakhir baru dimatikan rokoknya. Kumaha ya? Aduh, ini mah ngarang-ngarang wae hukumna. Itunya. Nah, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sedikit terlewat tadi soal batal atau tidaknya puasa nih. Ini ada yang bertanya soal sikat gigi, Ustaz. Hukumnya apa ketika sedang berpuasa? Dan satu lagi, flek bagi wanita yang sebelumnya dia kayaknya belum masuk waktu haid gitu, tapi udah ada fleknya. Apakah itu batal puasanya gitu, Ustaz? Silakan dari Ustaz Mukhlid terlebih dahulu. Kalau odolnya nggak ditelan, ya, tadi ya, jadi rumusnya adalah batasan ya, hududullah ya, batasan. Batasan itu tadi Ustaz Troy bilang jangan dilewati. Kenapa? Karena kalau orang yang biasa sampai batas akhir pasti masuk ke luar batas. Maka hindarilah batas akhir itu, kayak tadi puasa, azan masih aja ngerokok atau masih minum. Hindari batas akhir itu. Kalau memang udah terlambat. Nggak akan mati, nggak minum 12 jam nggak akan mati. Gitu, paling bibirnya pecah-pecah. Nah, terus sikat gigi. Kayak tadi ya, nyicipin. Boleh nggak? Ya kan dia nggak masuk tenggorokan kan? Boleh-boleh aja kan? Cuma di indera perasaannya doang kan? Di ujung lidah gitu. Itu sama kayak tadi sikat gigi. Ya boleh-boleh aja, orang nggak ditelan kok. Tapi itu batasannya Allah tuh. Itu hududullah tuh. Maharimullah. Sampingnya itu apa yang Allah haramkan. Maka jangan sampai di batasan itu, jangan. Maka apa? Ya solusinya kira-kira banyak lah ya. Ada siwak, macam-macam lah gitu. Atau sikat gigi lah tuh ketika sebelum subuh itu. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin. Tapi kalau memang darurat, dia harus ketemu orang yang ngobrolnya deket, nggak mungkin ini khawatirnya. Itu bau surga Kiai. Bau surga. Buat Allah ya, bukan buat manusia. Ya. Bagi. Itu ya, jadi kan kita udah tahu nih, kita mau punya kesempurnaan di sisi Allah ya, dengan kita tuh nggak ngilangin, karena baunya itu bau surga tadi disebut ya. Makanya kira-kira lah, ini mah hayu aja deh. Semua diambek. Ya pete, jengkol, kira-kira lah. Lagi puasa loh ini, gitu loh. Yang kalau sikat gigi tuh makruh gitu. Kira-kira, makannya tuh kira-kira gitu. Jadi dikondisikan lah semuanya. Bukan hanya pas disikat giginya doang, tapi makanannya tuh dikondisikan. Banyak yang minum air putih supaya lambungnya tuh nggak, karena kan bau lambung itu kan bisa naik ke atas itu. Nah itu semua tuh dikondisikan. Gitu. Tapi kalau ada hal yang darurat, tadi sikat gigi tidak membatalkan puasa, hukumnya hanya makruh. Tetapi lebih baik tidak, gitu ya. Ini ibaratnya tuh begini ya. Kalau bau orang berpuasa tuh begini. Ibaratnya kalau Ustadz Troy ya, beliau kerja keringet ya, pulang tuh apek gitu. Itu bukan bau apek, itu bau perjuangan. Ini bukan bau apek, bau perjuangan. Ya, tangan kita gosong. Ini bukan gosong. Ini adalah warna kasih sayang kepala keluarga kepada keluarga. Naik motor panas-panas gitu kan. Gitu ya, warna kasih sayang. Sopirnya ganti-ganti. Nah gitu. Jadi itu bisa bedain ya, mana makruh, nggak haram, tapi mana yang lebih baik ya. Oke, cukup lah. Tadi ada yang haid tadi, Sat. Yang flek, dia keluar flek tapi belum, dia yakin itu belum haid gitu, baru flek-fleknya aja gitu, Sat. Oke, itu tadi rumus ya, rumusnya itu jangan sampai batas akhir ya. Kalau pagar tuh jangan dideketin gitu loh. Ya. Oke ya. Oke, rumusnya lagi. Rumusnya adalah ini pra haid atau pasca haid ini? Baru mau Pra haid ya? Pra ya? Oh, pra. Ya. Rumusnya begini.
Rumusnya adalah sesuatu yang meragukan. Nih ragu nih, iya apa enggak nih? Ya. Maka tinggalkan yang meragukan itu, tinggalkan. Ambil yang paling yakinnya tuh apa? Jadi misalnya ini darah. Ini Bapak flek tadi namanya. Ya, flek sebutnya. Atau ini darah head. Yang pasti itu darah. Lebih baik ambil yang yakinnya. Dan dia tidak puas. Itu kan pra ya. Mau masuk head ya. Mau masuk haid kan. Nah, ambil ini masuk haid. Nah, atau sesudah haid. Sesudah haid kok biasanya udah selesai masih ada. Ini darah apa? Ya, yakinnya bagaimana tuh yakinnya? Dia misalnya punya keyakinan bahwa haidnya dia selama ini lancar, waktunya tuh lancar, tertib waktunya. Waktunya tertib misalnya berapa? 7 hari misalnya. Tapi kok ini sampai 10 hari? Berarti ini darah yang lain kan? Nggak tahu tuh, betul loh, ada darah, ada kemungkinan darah yang lain nggak? Darah nggak? Ada kemungkinan nggak? Darah korek. Setelah garuk-garuk gitu. Iya, iya. Misalnya 7 hari, tapi dia bisa sampai 14 sampai 10 hari. Dah, ambil yang yakinnya dia sampai kapan? Rata-rata dia haid itu sampai kapan? Maka yang lebih banyak, yang kelebihan darah keluar itu sekian hari, pakai untuk puasa. Jadi ambil yang yakinnya. Itu rumusnya, ambil yang yakinnya, tinggalkan yang ragu-ragunya. Tapi kemungkinan salah gimana? Ada kemungkinan salah. Nggak jadi masalah kemungkinan salah itu. Tapi kalau dia yakin, ambil yang yakinnya. Yang meragukan, tinggalkan. Seperti ini perut gelebuk-gelebuk nih. Mau terawih perut gelebuk-gelebuk. Kentut nggak ya? Wudu dulu apa? Wudu lagi apa enggak ya? Mana sopnya paling depan lagi, ya kan? Tapi dia yakin bahwa dia sudah bersuci dan dia yakin belum ada angin yang keluar. Dia hanya ragu, anginnya keluar apa enggak. Tapi dia yakin belum keluar. Dia ragu-ragu karena perutnya belebuk-belebuk. Jangan-jangan ada angin yang keluar. Tapi dia yakin dari tadi sih belum ada angin yang keluar. Tapi karena perutnya belebuk-belebuk, ragu-ragu. Mana yang diambil? Yang yakin. Dia sudah bersuci, belum ada angin yang keluar, perutnya hanya belebuk-belebuk, yang diambil yang yakinnya. Nah, ini perempuan yang lebih tahu. Itu flek itu, ya, itu rutin nggak kayak begitu tuh? Atau setelah haid, itu biasanya normal apa enggak? Masa keluar darahnya tuh normal? Biasanya selalu segitu, tapi kali ini kok panjang betul nggak selesai-selesai haidnya. Maka ambil yang yakin, puasalah, gitu. Wallahu a'lam. Saat istirahat ada tambahan? Ya. Kalau dalam kaidah usul fikih al-yakinu la yudalu bisyak. Al-yakinu la yudalu. Gini, kalau perempuan itu kayaknya sekitar 14 hari ya. Betul nggak? 14 hari. Kalau belum masuk ke 14 hari atau hitungannya belum masa haidnya yang biasa dilalui oleh si perempuan itu, kayak sekitar bercak-bercak ini. Ya, sebagian ulama berpendapat gitu ya, itu masih boleh berpuasa. Tapi kalau darahnya ini betul-betul banyak gitu ya, darah haidnya banyak, ya sudah, dia diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Kemudian ada darah yang disebut darah istihadah. Darah istihadah ini darah penyakit gitu ya, darah di luar daripada darah. Terus kemudian ada darah nifas, darah pasca melahirkan. Kiranya itu boleh nanti dicari lagi referensi ke ininya. Saya juga nggak ini ya, kalau perempuan itu biasa 14 hari sih, bener nggak sih? Bener ya? 14 hari nanti diteliti tuh, diteliti. Ini sih pengalaman saya dengan istri gitu ya. Istri pun sering nanya ya, hal yang kayak gini, bah, nih gini. Dilihat, saya bilang, ntar ada, ntar hilang. Pagi ini ada, mau zuhur, hilang. Gimana tuh? Kayak berantakan tuh. Ya sudah, apa yang disampaikan Ustaz Mukhlis tadi, kiranya seperti itu ya.
Tanya Ustadz. Kami bertanya, Ustadz menjawab.